Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Matsaka TV, alhamdulillah berkah Ramadan pada tanggal 1 April 2023 Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Wonogiri, kerawuhan Bapak kita, Bapak Madrasah kita, Bapak Kasubdit Kuref Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Suwardi MPD. Ini suatu berkah yang luar biasa bagi madrasah kami di MTS Negeri 3 Wonogiri. Jadi bahasa yang sering saya sampaikan pada teman-teman guru, menembus batas kemustahilan. Jadi seperti mustahil Pak Kasubdit bisa sampai ke ujung timur Jawa Tengah di MTS 3 ini. Ini juga harapan saya, ini sebagai salah satu mimpi saya, Madrasah Negeri 3 Wonogiri bisa menjadi magnet bagi para yang ingin belajar, maupun beliau-beliau itu bisa hadir ke sini dengan kondisi yang meskipun sederhana, tapi suatu saat harapan kami bisa menjadi ikon, minimal ikon Wonogiri. Kami ucapkan selamat datang Pak Kasubdit. Alhamdulillah Pak Kasubdit rawuh, dan sebagai bapak kami sangat terima kasih, sangat berbangga diri madrasah yang kecil Penjenengan Rawi, dan terkejut Bapak tadi sudah kami siapkan serapi-rapinya, belum rapi Bapak sudah rawuh. Ya akhirnya kelihatan aslinya, tidak bisa kami poles. Nah ya inilah aslinya Bapak, jadi belum ada polesan Bapak sudah rawuh, ya apa adanya. Untuk itu monggo Bapak setelah rawuh di MTS 3 sudah kami matur sedikit pun tanggapanipun untuk MTS 3 ke depan harus seperti apa. Yang jelas kami ingin madrasah kita ini menjadi madrasah yang menjadi magnet. Orang-orang akan datang ke sini untuk belajar dan penasaran, semakin datang siapapun ingin mengerti, dan suatu saat semoga semua ingin belajar dari tempat ini. Ngaten Pak Kasubdit. Nggih. Matur suwun Pak Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV MTS Negeri 3 Wonogiri, perkenankan saya Suwardi selaku Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi pada Direktorat KSKK Madrasah Kementerian Agama Republik Indonesia. Hari ini saya bersyukur bisa melihat mengunjungi MTS Negeri 3 Wonogiri. Ini baru pertama kali Pak Pram. Siap Bapak. Terima kasih. Daerahnya daerah pegunungan ya, berkelok-kelok gitu ya. Bisa sampai sini, ini merupakan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah saya melihat di MTS Negeri 3 tadi, baru masuk aja saya sudah terkejut ini. Wah, ampun, ada madrasah di pucuk gunung, tapi rapi istilahnya, guru-gurunya rapi, ya pakaiannya rapi, pakai dasi semua ya guru-gurunya. Baru lingkungannya juga bersih ya, walaupun madrasah ini dari segi lokasi atau kan sempit ya, tidak terlalu luas, tetapi tertata dengan baik. Nah, begitu saya masuk di ruangan Pak Kepala, kemudian ada beberapa tulisan-tulisan yang menurut saya sangat menarik, itu tentang visi misi madrasah ya. Kemudian buku-buku kecil terkait dengan buku-buku panduan kegiatan keagamaan siswa, kemudian buku saku siswa, buku pedoman standar operasional untuk guru dan sebagainya. Saya pikir ini satu langkah yang sangat baik untuk membangun madrasah. Bangun madrasah itu nomor satu, menurut saya itu bangun hati. Jadi kalau hati seluruh warga madrasah, baik itu kepala madrasah, para wakil, guru-guru, karyawan, siswa, orang tua siswa, itu kalau hatinya udah nyatu,
insya Allah madrasah ini mau dibawa kemana aja enak. Jadi nomor satu bangun hati dulu, itu yang penting tuh. Di samping setelah bangun hati, bangun visi, impian tadi itu. Apa itu visinya tadi? MTS Negeri 3 berkalbu kinclong, beriman, bertakwa, berbudaya, kreatif, inovatif, cerdas, loyal, dan unggul. Nah, setelah hatinya nyatu, istilahnya ada chemistry, semuanya enak, insya Allah visi yang telah digagas oleh Pak Kepala dan seluruh warga MTS itu akan dengan mudah ya bisa kita wujudkan ya. Tapi kalau hati belum menyatu gitu ya, apapun visi, sehebat apapun visi itu biasanya agak lambat nih mencapai ke sana ya, gitu ya. Dan berikutnya di samping membangun hati, membangun visi, juga perlu membangun tim ya. Di madrasah itu perlu diperkuat timnya. Teamwork ini penting ya. Sehebat apapun kepala madrasah, sehebat apapun guru, kalau kerjanya tidak tim ya, tim kerjanya tidak solid, ini juga sulit mencapai kemajuan madrasah. Jadi perlu ada kekuatan membangun tim yang solid. Nah, tim besar MTS Negeri 3 atau tim kecil-kecil, tim kurikulum harus juga solid, tim sarana harus solid, tim humas harus solid, dan sebagainya ya kan, tim pendamping siswa, di OSIS dan sebagainya. Kalau tim-tim kecil ini solid, insya Allah tim besarnya akan menjadi solid. Mirip-mirip ini kalau mau membangun negara kan dibangun dari desa. Desa maju, kecamatan mesti maju lah. Kecamatan maju, provinsi maju, negara maju. Kira-kira tim-tim kecil di madrasah itu solid, kinerjanya luar biasa, membuat anak-anak berkembang, maju, maka tim besarnya MTS Negeri 3 ini akan juga maju. Nah, yang berikutnya tidak kalah pentingnya, madrasah ini ya kita bisa maju, bisa hebat kalau kita mau berkolaborasi dengan orang lain. Jadi nggak bisa kita mengembangkan madrasah ini sendirian. Nanti seperti kata dalam tempurung, tapi harus bangun kolaborasi dengan berbagai macam pihak. Insya Allah nanti akan luar biasa. Dan saya mengikuti walaupun tidak terlalu intens, tapi saya mengikuti perkembangan MTS Negeri 3 ini dari YouTube-nya. Jadi kan sering ngirim loh, ngirim langsung saya lihat, waduh keren ini madrasah ini, gitu ya. Alhamdulillah. Nah, walaupun katanya jenengan dengan alat sederhana ya, itu alat syutingnya sederhana tapi keren, hasilnya keren kan. Begitu. Pak. Ini lebih membuat orang kreatif. Biasanya orang itu kalau kepepet jadi kreatif ya, kepepet waktu kreatif manfaatkan, kepepet sarana kreatif memanfaatkan sarana yang ada dan lain sebagainya gitu ya. Jadi biasanya kalau pas kepepet itu energi kita menjadi luar biasa. Nah, yang berikutnya tidak kalah pentingnya, ayo teman-teman kita jadikan madrasah ini seperti surga. Madrasati Janati, konsep sederhana. Kalau di rumah kan Baiti Janati, rumahku surgaku, tempat yang paling aman, nyaman, dan membahagiakan orang rumah kalau di rumah ya. Tapi di madrasah, Madrasati Janati adalah sebuah konsep ya, bahwa kita berada di madrasah itu ya semua merasa aman, nyaman, dan bahagia. Coba kalau siswa itu aman di madrasah, jauh dari perundungan, jauh dari bullying, kan gitu ya. Bapak, siap. Kemudian juga nyaman, hatinya enak di sini, ayem, tentrem, dan sebagainya, membuat dia bahagia. Siswa kalau sudah merasa bahagia di madrasah, jenengan sama teman-teman guru mau bikin kegiatan dari pagi sampai sore, anak itu akan senang. Tapi kalau anak gak bahagia, wah kegiatan setengah jam baik kayak suwe. Guru juga begitu. Ketika guru itu merasa di hatinya sudah merasakan sebuah kebahagiaan berada di lingkungan madrasah ini, maka
aktivitas sepadat apapun dari pagi sampai sore dan sebagainya itu tidak terasa. Dan kalau di rumah dia merasa ada sesuatu yang hilang. Waduh, kepingin nok madrasah, kepingin nok madrasah. Itu kalau kita sudah bisa mewujudkan ini, madrasahku surgaku, madrasati jannati. Itu ada di sini. Dan hanya guru-guru yang bahagia, guru-guru yang pikiran dan hatinya merdeka yang bisa menularkan energi positif kebahagiaan kepada anak-anak. Maka ya kita berupaya gitu ya, menjadikan lingkungan ini lingkungan yang membahagiakan untuk kita semua. Saya pikir Pak Pram ini seperti dalang kan gitu ya. Jadi bisa itu dan teman-teman gitu. Jadi saya sangat senang bisa berada di MTS Negeri 3, Pak Pram. Saya bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan ke sini. Ini madrasah di sudut gitu ya. Tetapi guru-gurunya kreatif, siswa-siswanya kreatif, dan yang paling penting di madrasah adalah pendidikan agama. Gitu ya. Jadi seluruh aktivitas semuanya didasari dengan pendidikan agama, ya, pendidikan agama Islam tentunya ya. Jadi kalau semuanya didasari dengan dasar agama, semua diniatin untuk ibadah kepada Allah, semuanya akan terasa ringan, gak ada sesuatu yang berat. Kira-kira begitu. Ini keren ini MTS Negeri 3 ini. Pak, terima kasih. Satu lagi Bapak, apa Bapak ini? Apa itu? Oh ini menebar ilmu, menyemai amal, menggapai itku minanar. Nah, setiap kegiatan selalu kita beri moto Bapak. Contoh misalnya untuk ulang tahun kemarin yang ke-26 kita motonya bergizi. Nah, itu bersih, kemudian gigih dan budaya prestasi. Bergizi ya? Bergizi, bersih, gigih, berbudaya prestasi. Itu ya, bisa nyemangati anak-anak itu. Jadi setiap kegiatan selalu kita buat moto biar ada gerakan yang sama gitu Pak. Nah yang satu lagi mungkin Pak Kasubdi, jadi setelah kurang lebih 1 tahun lebih teman-teman tuh bergerak kuat, membuat reputasi madrasah menjadi baik, berusaha untuk berprestasi, dan memang ada lelah Bapak, ada lelah, ada capek, kemudian kadang pengen istirahat, tapi kalau kita berhenti tetap akan tertinggal. Nah seperti dengan Pak Kasubdi ini saya mohon pesan atau resepnya agar kita itu bisa seperti Bapak ini, jadi tidak pernah merasa lelah tapi ya bahagia, sehingga dari dulu sampai sekarang pun tetap sehat, tetap semangat, tetap aktif, selalu membahagiakan orang lain. Nah ini resepnya bagaimana Pak Kasubdi ini? Kemarin tadi malam kan saya bertanya tentang apakah mewakafkan diri atau berkhidmat atau mengabdi. Nah ini yang masih saya cari, biar termasuk saya yang mungkin kerjanya 70 kilo Pak, 70 km dari rumah, jadi paling cepat tuh 1,5 jam dari rumah. Dan banyak teman guru kita yang dari Pacitan, dari Magetan itu juga lebih 1 jam, kemudian dari kota Wonogiri itu juga 1 jam, biar punya energi yang istiqomah sebagaimana Bapak ini. Itu resepnya menapa Bapak ini? Sebenarnya saya menjalanin ya perintah Allah aja, kan begitu toh. Kita ada di dunia ini menjalani perintah yang maha kuasa. Jadi mau ditugaskan di mana saja ya Pak Bram, itu kita jalani dengan bismillah dan kita nikmati perjalanan hidup itu. Kalau saya seperti itu yang saya lakukan ya. Jadi saya dipindah-pindah tugas itu udah beberapa kali. Tahun 96 jadi guru di Manisan Jenikia Serpong. Kemudian 97 saya dipindah menjadi guru di Manisan Jenikia Gorontalo sampai dengan tahun 2012. Pindah lagi ke Manisan Jenikia Serpong. Padahal saya sudah menetap hidup, punya istri, punya anak di Gorontalo, kan begitu ya. Kemudian pindah ya pindah aja. Bismillah jalan aja, kan begitu. Kemudian
tahun 2015 pindah lagi ke Kementerian Agama sampai dengan hari ini. Istri dan anak-anak masih di Gorontalo sampai hari ini. Sampai hari ini Bapak? Masih di Gorontalo. Jadi kalau perjalanan pulang itu pesawat hampir 4 jam. 4 jam. Pesawat loh, hampir 4 jam. Kalau naik mobil kira-kira berapa minggu itu ya? Kan begitu dah. Tapi dinikmati saja. Saya kalau pulang ya biasanya 2 bulan sekali baru pulang ke Gorontalo. Artinya apa? Dimanapun kayak Pak Bram tadi cerita kan, wah 70 kilo dari rumah ke sini, gitu kan, gitu ya. Siap. Jauh nanti jadi karo aku 70 kilo aku 4 jam naik pesawat loh. Nah, gitu ya kira-kira. Nikmati aja. Karena kalau kita bisa menikmati sebuah perjalanan hidup dalam menjalankan amanah, menjalankan tugas, itu semua akan terasa ringan. Siap. Enak aja. Dan karena ringan kita bahagia. Nah, insya Allah kalau kita merasa bahagia, betul-betul bahagia setiap hari, itu sehat, dikaruniai sehat, gitu kan, gitu. Dan semuanya enteng aja, gitu ya, enteng aja. Walaupun ya sering lembur, misalkan gitu ya, dan sebagainya, itu insya Allah enteng aja. Jadi jalannya aja, bismillah. Kira-kira gitu aja sih. Saya nggak punya resep muluk-muluk sih. Ini sebuah takdir yang harus kita jalankan, takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita jalankan. Kan kita nggak bisa nolak, ya udah ditugaskan kemana saja itu kita nggak bisa nolak, Om. Siapa Pak? Apa itu aparatur sipil negara mentugaskan mana jalan. Terima kasih Pak Kasubdit. Yang terakhir nyuwun kata pesan buat mungkin ya MTS Negeri 3 Wonogiri juga seluruh madrasah yang ada di Indonesia. Monggo Pak Kasubdit. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu seluruhnya, madrasah ini bukan lembaga pendidikan biasa. Madrasah adalah lembaga pendidikan umum berciri khas agama Islam. Jadi di pendidikan di madrasah, anak-anak mendapatkan nomor 1 pendidikan agama, yaitu agar hidupnya nanti benar. Ya, kalau anak-anak didasari dengan agama yang baik, insya Allah hidupnya akan benar. Di madrasah juga diajari itu sains dan teknologi, ilmu-ilmu umum semuanya juga diajarkan di madrasah. Di samping itu juga keterampilan-keterampilan, ya, pengembangan bakat minat. Tidak kalah pentingnya di madrasah ini, terutama di MTS Negeri 3, dibiasakan anak-anak dengan kebiasaan yang baik, akhlak yang mulia. Jadi pendidikannya agama dapat, akhlaknya apik, ilmu pengetahuan teknologi juga dapat, keterampilan juga dapat. Maka kalau mau putra-putrinya gitu ya mendapatkan semua itu, mari kita sekolahkan anak-anak ya di MTS Negeri 3 Wonogiri. MTS Negeri 3 Wonogiri berkalbu kinclong. Berkalbu kinclong. Terima kasih Pak Kasubdit dan para pemirsa. Demikian kita berbincang dengan Pak Kasubdit. Alhamdulillah kita dapat pencerahan ilmu yang banyak. Semoga bermanfaat untuk pengembangan madrasah di seluruh Indonesia. Madrasah mandiri berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.